حصلت حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Basam rahimahullah tentang apa bahwasanya perbuatan Mu'adz bin Jabal, sholat beliau bersama Nabi ini sholat wajib. Sholat beliau bersama Bani Salimah ini adalah sholat sunnah. Yang pertama dari sudut pandang apa? Minha annal ula allati bari'at biha dhimmah hiya sholatuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sholat pertama yang dengan itu beban itu hilang, beban kewajiban itu hilang dari pundak seseorang adalah apa? Sholat bersama Nabi SAW, yaitu sholatnya Mu'adz bersama Nabi. Tidak layak beliau menjadikan apa? Sholat yang pertama dengan Nabi itu justru sholat sunnah saja. Kemudian dia pulang ke kaumnya dalam keadaan masih memikul beban apa? Beban sholat wajib. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan fikih yang betul. Kenapa? Ma'ruf bahwasanya kewajiban itu harus segera ditunaikan, karena dikhawatirkan kapan-kapan seseorang itu meninggal. Ternyata dia masih punya beban misalkan. Taib. Maka begitu ada kesempatan harusnya apa? Kewajiban itu didahulukan sebelum menjalankan yang sunnah. Taib. Wa minha di antara alasannya apa? Wa annahu maka liyaj'ala sholatahu ma'an nabi sallallahu wa fi masjidihi an-nafilah. Yaitu tidak layak dan tidak sesuai dengan fikih Mu'adz yang sangat mulia ini, Mu'adz bin Jabal, ma'ruf ulama. Beliau menjadikan sholat beliau bersama Nabi dan di Masjid Nabawi itu sekedar sholat sunnah. Wa sholatahu ma'a qaumihi fi masjidihim hiyal faridah. Dan dia menjadikan sholat dia bersama kaumnya dan di masjid mereka sebagai sholat wajib. Ini adalah fikih yang jauh terbalik. Sholat wajib pahalanya besar. Bagaimana mungkin dijadikan itu dengan apa? Di masjid yang nilainya hanya satu. Sementara sholat sunnah yang pahalanya kurang dari sholat wajib dijadikan apa? Dijadikan dia itu di Masjid Nabawi yang pahala itu dilipatkan sampai 1000 kali. Harusnya kalau fikih yang benar, sholat wajib itu yang dilipatkan agar apa? Pahalanya menjadi betul-betul tinggi sekali. Apalagi di belakang Nabi juga. Waqad atala Ibnu Hazm fi nasri hadzal qaul. Ibnu Hazm telah berbicara panjang untuk membela pendapat ini dan ini memang pendapat yang benar. Wa dahadha hujaja ashabir ra'yil awal, dan beliau meruntuhkan atau menghilangkan dahadha yaitu abtala, membatalkan argumentasi pemilik rasio yang pertama, pendapat yang pertama, imma laisa alaihi mazid, dengan cara bantahan yang tidak ada lagi tambahan. Memang Ibnu Hazm pandai rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Wa min adillati musahihi sholatil muftarid khalfal mutanaffil, termasuk dalil kelompok kedua yang mengatakan sahnya sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi fi sholatil khauf rak'atain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengimami sekelompok sahabat dari sholat khauf 2 rakaat, summa salam, kemudian beliau salam, menunjukkan apa? Sholatnya selesai. Summa sholla bi ta'ifatil ukhra, lalu setelah itu beliau sholat dengan kelompok yang lain rak'atain, summa salam, kemudian salam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sholat pertama itu beliau tentunya sholat wajib. Sholat yang kedua beliau sholat sunnah, sementara sahabat yang di belakang adalah sholat wajib. Rawa Abu Dawud wa huwa fi sholatihi tsaniyah mutanafil, dan jelas beliau di sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Ini sisi pendalilan dari Imam Syafi'i di dalam menunjukkan apa? Boleh orang yang sholat sunnah itu menjadi imam bagi orang yang sholat wajib. Dan ini pendapat ini diperkuat oleh siapa? Oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra beliau, dan juga diperkuat oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Dan ini dalil yang tidak layak untuk apa? Tidak layak untuk ditakwil-takwil lagi. Jelas Rasulullah sholat pertama wajib, sholat kedua sunnah, dan makmumnya adalah sholat wajib. Walaysa fi hadza mukhalafatun lil imam, dan tidak ada masalah ini penyelisihan kepada imam. Tidak masuk dalam hadis tadi wala takhtalifu alaih fala. Jangan kalian menyelisihi imam. Sekedar niat yang tidak sama ini tidak menunjukkan penyelisihan terhadap imam. Li'annal mukhalafatal manhiya anha fil hadis alla yaqtadiya bihi fi tanaqqulatihi wa raf'ihi wa khafdih. Karena penyelisihan yang dilarang dalam hadis tadi, jangan menyelisihi imam, itu adalah yaitu seorang makmum
tidak mengikuti imam dalam masalah perpindahan gerakannya, masalah mengangkat kepala, merundukkan kepala dan seterusnya. Adapun kalau masalah perbedaan niat ini tidak dikatakan menyelisihi. Bukti yang lebih jelas adalah apa? Apakah para salaf secara umum mereka itu taat kepada khulafa, taat kepada pemerintah? Jelas mereka mendengar dan taat. Apakah kita yakin hati mereka itu ridho dengan perbuatan khulafa? Kita tidak yakin. Banyak kemungkaran-kemungkaran yang tidak mereka setujui, jelas. Tapi apakah dikatakan mereka menyelisih khulafa? Tidak. Mereka adalah taat kepada para khulafa dan seterusnya. Maka sekedar perbedaan niat itu tidak menunjukkan apa penyelisihan. Karena hukum itu sesuai dengan dohirnya. Tayyib. Fa'innahu ba'da an qal, karena Rasulullah SAW setelah bersabda, inna maju'ilal imamu liyu'tamma bihi, qal fa'idha kabbara fakabbiru wa idha wala tukabbiru hatta yukabbir. Karena Rasulullah SAW setelah beliau bersabda imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti, beliau memberikan perincian. Kalau imam bertakbir, takbirlah kalian, dan jangan kalian takbir sampai beliau bertakbir. Wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' farfa'u ru'usakum minar ruku'. Intinya adalah apa? Gerakan-gerakan yang lahiriah yang diinginkan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abdurraqib Al-Kaukabani, bahwasanya lafaz hadis yang awal ini disyarah oleh lafaz setelahnya. Yang dimaksud menyelisihi imam adalah apa? Penyelisihan yang lahir, bukan penyelisihan yang batin di dalam hatinya. Kalau yang batin pun dinilai, maka akan terjadi apa? Tidak ada yang selamat dari dosa. Imamnya khusyuk, kita nggak khusyuk, ini menyelisihi imam. Itu nggak terhitung yang semacam itu. Tapi maksudnya adalah penyelisihan yang jelas. Imamnya membuka mata, kita menutup mata. Ini berarti apa? Menyelisihi imam. Kalau sedikit penyelisihan semacam itu pun dihitung. Tapi bukan itu yang dimaksud. Makanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam Minhaj, bahwasanya apa yang dimaksud adalah al-mukhalafah adz-dzahirah, penyelisihan yang lahiriah saja. Makanya kalau sekedar tidak sama sedikit, orang lihat secara umum ini ikut, tetapi kalau diteliti, tangannya letaknya yang ini di dada, yang ini di perut, ini tidak dinilai sebagai penyelisihan semacam ini. Imamnya duduknya iftirash, yang ini tawarruk, ini tidak dinilai sebagai penyelisihan. Tidak masalah yang semacam itu. Yang dimaksud adalah penyelisihan yang betul-betul jelas semacam itu. Baik. Mana titiknya? Baik. Wa minal muayyidina li hadzal qaul, termasuk ulama yang mendukung pendapat kedua ini, bolehnya orang sholat wajib menjadi makmum bagi orang yang sholat sunnah. Syekhuna Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di rahimahullah. Ya, yang mendukung adalah beliau dan ini pendapat yang benar. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.